Apabila biayanya terbatas, mana yang lebih baik diundang? Saudara yang jauh tempatnya ini ya, tempatnya, ataukah tetangga yang dekat tempatnya? Namanya tetangga mau dekat. Kalau biaya terbatas, bisa dimodifikasi jamuannya, tetapi hubungan keluarga itu harus tetap diutamakan. Juga tetangga harus tetap diperhatikan. Ada banyak hadis misalkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Bagian daripada memuliakan tetangga adalah mengakui keberadaannya minimal waktu hajat mengundang. Eta ayah hajat ngawinkeun orang gigireun di mana teh diundang. Kunaon jelema teh sugan kesel ka urang ya cenah kitu. Beda kucing urang sok ngendong di mana. Coba ucing disalahkeun aya. Jadi penting itu tetangga itu. Tapi saudara juga penting. Di masyarakat kita Pak, orang itu dua kalau kumpul itu, teman atau keluarga. Satu pernikahan, dua kematian. Bapak boleh perhatikan. Di masyarakat kita, keluarga itu agak jauh-jauh gitu, keluarga baraya gitu ya. Itu kumpul itu lantaran dua, satu kawinan, hajatan, yang kedua meninggal. Benar ya Pak? Dua hal itu cik atau gerbagja ngundang orang. Jangan tahu-tahu meninggal aja. Benar ya Pak? Dua itu, makanya penting itu untuk dihadirkan. Coba kita gini, benar nggak kita? Kita kan bertetangga nih. Salah satu dari kita ini ngawinkeun, kita kan ikut Pak. Sebagai apa tadi? Bentuk memuliakan tetangga. Dianggap batur tetangga itu orang. Jadi persoalan nanti biayanya terbatas, kan itu kan urusan makanan Pak. Di makanan itu dimodifikasi saja. Nutadina naon tadi teh? Kambing atau misalkan sekarang mau daging, ya ganti ku hayam. Hayam teu sanggup ganti ku endog. Endog teu sanggup. Jengkol sakalian hiji ge bau. Atau makanan dari baju gori kececek. Ayah karunya ibu-ibu ceri. Kita ibu-ibu teh di lapangan tanya daging. Geus nepi teh di dahat teh. Ih geuningan lain daging laja. Sugan teh daging laja. Dasar dulu aja dibumbuan. Ampun teh kita hajatan. Jadi simpulannya, undanglah semuanya, meskipun biaya terbatas, karena biaya terbatas itu hanya terkait makanan kan, kalau tuan rumah itu hanya terkait makanan, makanya dimodifikasi. Tadinya daging, turun ke daging ayam, ayam bisa. Kalau maknya Pak, sebenarnya batur jauh-jauh, suguhana kundok ayam ayam. Berarti kan itu harus tidak mampu masuk. Tadi kalau tidak mampu, maka suguhkan apapun yang dia mampu. Suguhkan apa yang dia sanggup. Jadi tidak usah ngikutin orang punya mah tadi daging kambing misalnya. Orang yang kurang punya, ya berarti suguhkan apa yang dia mampu. Itu dari sisi yang walimah ini. Siang undang.
Saya kira itu Pak Haji yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Haji. Walimatul urus hukumnya sunnah. Teknis hajatannya itu nanti ada persoalan yang lain. Kalau dia mengambil jalan misalnya, karena rumahnya itu di depan jalan dan tidak ada lagi halaman, maka itu tergantung. Apabila ada jalan alternatif selain jalan itu dan itu diizinkan oleh aparat setempat, boleh hukumnya. Tapi kalau jalan itu satu-satunya yang orang nggak bisa lewat kecuali lewat itu, kemudian ditutup, nah itu zalim. Kalau misalkan di perumahan, makanya perumahan mah bikinnya blok-blokan. Contoh, Papandaya ditutup, bisa lewat Malabar, bisa lewat Galunggung, bisa. Malabar ditutup, bisa lewat Papandaya. Itu gak masalah, asal dapat izin aparat setempat. Aparat setempat pasti pertimbangannya dengan tetangga-tetangga yang lain. Karena itu penting tadi itu Pak Haji Dadang, tetangga itu diundang biar tahu. Kermat diundang, iya ya naon sih coba padahal sebenarnya rek parkir kayak mana. Tapi dia nggak tahu karena nggak diundang itu tadi. Pengalaman saya kalau di daerah Jawa kayak terutama di Jogja, kalau ngundang kan nggak pakai kartu Pak, tapi datang langsung ke rumahnya, hadap-hadapan. Nun sewu, assalamualaikum. Kulo bade anu, ya saya orang Jawa gitu di Jogja itu. Saya mau mengadakan walimahan, kebetulan anak saya si Neng dapat jodoh, langsung berhadapan, ngundang dan minta izin. Barangkali nanti itu akan ada hajatan sehari doang, barangkali terganggu, mohon izin. Tetangga ngizinin nggak? Fal yukrim tadi, fal yukrim jarum, maka oh ya nggak apa-apa, saya juga memuliakan orang kan. Enaknya begitu Pak, makanya harus diundang tadi itu tetangga itu. Nah, undangnya sambil minta izin, itu tata keramanya, seperti itu. Dan itu kan tidak hanya berlangsung lama, cuman 1 hari paling juga. Dari sekian hari yang kita lewat terus setiap jalan itu, 1 hari buat tetangga ngorbanin kan nggak masalah sebenarnya. Yang masalah itu karena dia misalkan nggak suka sama orang tetangga itu jadi kan. Kemarin itu belum lama ada yang viral itu, hajatan untuk jalan gitu. Tapi kan cuma sehari dan itu pun nggak semua ada jalan yang lain. Nah itu kan hubungan antar tetangganya itu dipertanyakan kalau misalkan di mana. Makanya sering-seringlah bertetangga atau dalam bahasa orang teh nanangga supaya wauheun ke urang, supaya wauheun. Itu Pak Haji paling ya. Jadi tidak masalah kalau memang ada izin tetangga dan para setempat, tidak masalah. Asal jalannya itu ada alternatif lain. Jangan kemudian jalan raya makanya sih Pak ditutup. Contoh Ahmad Yani ditutup, jalan ke mana paling jauh dulu baru ngarang itu Tarapalun. Tapi kalau jalan lingkungan tidak masalah. Jalan Ahmad Yani jalan protokol kan, tapi kan izin itu nggak bakal dapat kan. Itulah salah satu pertimbangan. Itulah saya kira itu. Terima kasih Pak Haji Asep. Yang pertama Pak Haji, sunnah ini tempat perempuan. Oh, sunnah tempat perempuan. Yang disunatkan itu hajatan, walimatul persoalan di tempat perempuan tempat laki terserah.
tergantung kesepakatan dan siapa yang punya modal. Kalau di tempat perempuan ya bagus, umumnya adat kita seperti itu. Di tempat laki-laki juga bagus, misalkan anak laki hiji-hijina atau anaknya hiji-hijina. Betul. Kita punya anak satu-satunya nih, laki lagi. Atau kita punya anak dua laki semua. Kalau menurut adat kita kan jarang laki hajat, ya namanya tadi dirubah lagi ngunduh mantu kan gitu ya. Ya boleh-boleh saja sih. Ya datang itu masak untuk hajatan pisan kurang depan sok rajin kaundangan atau orang gantian sekali-kali mah bahaya nak orang lalaki unggul gitu sekali atau hajat orang kan gitu lah di orang coba aja sih anak lalaki kabeh sejadi nggak apa-apa tetap sunat hajatan. Kenapa sih sunat? Karena baru dapat kebahagiaan terus berbagi makanan. Intinya enak membagi makanan atau menjamu, membuat jamuan makan karena kita dapat kebahagiaan. Intinya gitu betul-betul. Senang nggak dapat mantu? Senang. Kemudian ngadain hajatan atau kriaan dapat pahala. Eta nu disebut tasyakur bin nikmah. Tasyakur bin nikmah teh bersyukur atas nikmat yang diterima. Eta teh perintah Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Dan adapun apabila engkau mendapatkan nikmat maka kabarkanlah. Bilang-bilanglah sama orang. Nah, bilang-bilang sama orang itu caranya gimana? Diumumkan di masjid, anak orang kawin, gitu. Ayat cara beda. Kita ngondang, bilang-bilang kayak begitu. Ngondang orang yang datang kasih jamuan. Itu namanya apa namanya tadi itu? Tahadus bin nikmah. Bercerita tentang nikmat. Salah satu bentuk teknis hadis bin nikmah itu. Jadi walimatul urs itu di mana boleh? Di suami boleh, di rumah istri boleh. Apakah orang yang berpoligami itu harus juga walimatul urs? Boleh. Walimatul urs itu untuk pernikahan, baik pernikahan yang baru pertama maupun pernikahan suaminya itu baru yang kedua. Tapi kan baru nikah kan senang. Makanya walimatul urus. Ya, paling yang nggak diundang adalah istri. Paling yang nggak diundang adalah istrinya. Ya, karena itu mah poligami ya. Poligami kan sok cicing-cicing nih, nyawa-nyawa bukan anak. Ya, ya kan begitu ya. Bagaimana kalau orang cerai? Cerai urusan pengadilan, nikah urusan KUA. Jadi orang cerai di pengadilan mau rujuk lagi ke KUA. Karena kalau rujuk lagi berarti nikah lagi urusan nikah mah di KUA. Nanti tuker lagi tuh atau cerai ini. Itu. Ya begitu Pak Haji, enggak urusan kawin kecuali mungkin dalam masa sanggah, masa sanggah ya, ada masa sanggah. Saya kira itu nanti Kiai jelasin.